Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, alhamdulillah ila billah la wala quwata illa billah. Saya sudah berada di pabrik gula, pabrik gula di Palimanan, Cirebon, dan saya akan bertanya-tanya kepada juru kunci di sini. Katanya dari tahun dulu sampai sekarang masih dipercaya oleh pihak pabrik yang sudah ini. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ji. Malam. Saya jauh-jauh dari Indramayu Ya. ke sini. Alhamdulillah saya bertemu dengan juru kunci Pak Ji. Alhamdulillah. Mau lihat keadaan yang ada di ini di pabrik gula Pak Ji. Monggo, monggo, monggo. Ya. Pak Ji, pabrik gula ini dibangun tahun berapa dan berhenti tahun berapa? Rupanya rumor dari luar itu sangat kencang sekali Pak Ji. Oh iya. Buat jadi Bapak penasaran. Penasaran Pak Ji. Pengen silaturahmi ke Iya. pabrik gula Gempol. Betul. Artinya Betul, ex Pak Ji. pabrik gula Gempol. Ex pabrik gula Gempol. Ya Pak. Sedikit sepintas kita menjelaskan ya. Iya Pak. Bahwa sejarah pabrik gula Gempol sebagai edukasi untuk anak-anak zaman sekarang biar tahu Betul, sejarah Pak, dan betul. gitu Pak. Bahwa pabrik gula Gempol itu berdiri tahun 1847. 1847. Itu di era kolonial Belanda loh Pak. Iya, iya. Era kolonial Belanda itu tahun 1847. Iya. Dan di era tahun sampai dengan 1942 ya, artinya Jepang mendarat ke sini, Belanda ini itu dipegang kembali oleh Jepang, dikuasai oleh Jepang nih, Iya, iya, Pak. pada Iya, waktu Pak. 1942. Dan setelah Indonesia merdeka, ini kita meruntut dari sejarah Iya, ya, iya, dari Pak. tahun 1847 dikuasai oleh kolonial Belanda, dan tahun 1942 Jepang mendarat ke Indonesia dan menguasai, sehingga Belanda itu pergilah, katakanlah Iya, dikuasai Pak. selama 3 tahun itu oleh Jepang. Haji, ini bangunan pabrik gula itu, apakah yang bangun masyarakat Indonesia ataukah dari Belanda, Pak Haji? Oh jelas masyarakat Indonesia. Oh, Pak. jelasnya. Iya masyarakat kita. Tuh katanya itu kan pabrik belalai kan itu peninggalan Belanda aja gitu, Nah, Pak. betul. Ini yang bangun itu warga kita Indonesia, karena dijajah. Oh, kan gitu loh. Pak. Jadi Iya. berdiri tahun 1847, kembali lagi kita Iya. cerita ini Ki, bahwa itu dikuasai oleh kolonial Belanda. Ya. Nah, setelah Jepang mendarat, baru dikuasai Jepang nih. Iya. Dari Belanda ini dikuasai oleh Jepang. 1942. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 itu dikembalikan ke Indonesia. Tapi masih nama Hindia Belanda. Ya kan gitu loh. Iya. Pabrik gula masih berdiri, masih aktif, masih berjalan. Baru berhenti tahun 1995. Apakah ini faktor keberhentian dari pabrik itu faktor dari ini bahan-bahan atau gimana Pak Haji? Nah, untuk hal itu kita nggak ngerti, Pak. Oh. Karena kami di sini hanya sebatas dulu itu keamanan saja. Hanya mengamankan aset milik perusahaan. Iya. Itu loh. Berarti Pak Haji bagian luar saja ya, bagian luar ya. Tadi tidak tahu keadaan di dalam. Nah, terus begini Pak Haji. Kata dari rumor dari berbincang-bincang ya, dari mulut ke mulut katanya rumor. Dari mitosnya itu ada yang meninggal, banyak yang meninggal. Apakah betul Pak Haji? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Itu hoax semua. Oh. Saya menangani berapa konten di sini nggak ada. Nggak ada ya? Itu loh. Baik konten YouTube maupun sekarang beralih ke TikTok. Iya. Itu nggak ada Pak. Kalau dulu di zaman era kolonial Belanda atau kerja paksa, kerja rodi, kerja Jepang itu bahasanya gitu ya. Iya. Mungkin ada kan gitu loh. Tapi untuk saat-saat kesini nggak ada Pak. Nggak ada kembali. Pemirsa, kenyataannya rumor dari mulut ke mulut itu Pak Haji tadi sudah menjelaskan bahwa itu hoak. Ternyata di pabrik gula di sini itu aman-aman saja, tidak ada musibah di tahun-tahun ini kecuali di era Belanda ya Pak Haji. Ya, betul. Pak Haji, katanya gini Pak Haji. Ya dari rumor lagi nih. Dari rumor lagi katanya sering menampakkan makhluk-makhluk astral, sering munculan. Apakah betul Pak Haji? Enggak.
Enggak ya? Saya selama kerja di sini alhamdulillah aman. Barangkali Pak Haji ngerti. Maksudnya Pak Haji mempunyai sesuatu, tidak menyampak itu. Ya nggak ngerti juga kalau ya. Artinya kita tetap fokus pada kerjaan sih, Pak. Oh iya Pak Haji. Jadi adapun suara begini, suara gini kita abaikan kan gitu loh, Ki. Iya, iya. Jadi ibaratnya ya kita fokus kerja, jaga ya jaga kan itu. Kalau untuk yang namanya sesuatu yang terbengkalai atau bangunan terbengkalai mungkin ada penghuninya. Iya. Makanya sok mangga Ki dengan beserta rekan hati-hati mengambil konten, istilahnya tetap santun. Ini semata-mata kan untuk edukasi, Iya betul ya Pak kan Haji. gitu loh. Betul Pak Haji. Bahwa menguak mitos apa sih sebenarnya yang ada di sini. Iya. Kalau mitosnya di sini kan istilahnya terkenalnya itu kan mitos masyarakat di sini kan penguasanya di sini Ibu Nyai Berintik. Ibu Nyai Berintik itu sosok perempuan yang berambut keriting lah, Keriting, ya, ikal iya, gitu iya, loh, cepu. Nah, Pemirsa, tadi Pak Haji Erman, Pak Haji Johan. Haji Johan itu dipercaya dari dulu sampai sekarang, dan dia juga sebagai juru kunci sini, dan akhirnya menerangkan bahwa makhluk astral tersebut adalah Nyai Berintik. Nyai Berintik itu jelas pemirsa pasti tahu rambutnya yang berintik, seorang perempuan di situ. Tapi saya belum ke sana. Nanti saya ke sana apakah betul itu mitos Nyai Berintik. Dan jangan lupa pemirsa, like, share, komen di bawah ini bersama CBTV Cakra Buana. Pak Haji Herman, terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji sehat walafiat, panjang umur. Hati-hati. Nanti kita minta dibantu lagi ke Pak Haji untuk lihat ke sana. Monggo, Kan monggo, saya monggo. nggak tahu ya Pak Haji ya. Siap. Oke pemirsa, kita sekarang berdua sama Pak Haji sebagai juru kunci sini akan meninjau ke lokasi. Siap Pak Haji? Siap. Iya, mangga. Ini saya sudah berada di pabrik gula, ya Pak, bersama Pak Haji Johan. Jadi, Haji Johan, ini lokasi apa ini Pak? Jadi ini namanya kantor besaran ini. Oh, kantor Ini besaran kantor ya? besaran ini. Ini tulisannya Iya. pabrik gula gempol loh. Oh, Kantor besaran, iya. kantornya. Iya. Maksudnya general manager sama pimpinan-pimpinan Di pabrik. sini ya Pak Haji ya Nah, kan? kalau di sana itu muka depan pabriknya di sana, pabriknya nih. Pabriknya di sana. Tapi Kalau itu apa Pak Haji? ini masjid. Oh, masjid. Ayo kamera lihat masjid. Ini masjid. Ini masjid. Ini masjid berdiri tahun 1992 nih dibangunnya. Baru ini sih. Tuh ada masjidnya tuh. Udah nggak aktif. Iya, udah nggak aktif. Udah nggak aktif semua. Tapi jangan di ini maksudnya. Iya. Takutnya gimana? Nah, kita ke situ Pak Haji. Ya. Maksudnya terlalu dekat supaya pemirsa enak. Tuh. Dalamnya begini. Di sana ada barang-barang. Oh, pemirsa, ya di sini kantor besarnya. Iya, kantor besarnya. Ya, kantor direktur, manajer, ada di sini Pak Haji. ada 3 wilayah nih, Ki. Di sini. 3 wilayah tuh maksudnya untuk goib ya? Iya. Untuk goib. Kalau kantor ini wilayahnya Belanda. Jadi jin-jin korinya itu keluarga besar Belanda di sini. Di sini. Nah, ini keluarga besar Belanda. Kalau di Cerobong sana, di sana Cerobong itu area gunung. Gunung artinya dari gunung, penguasanya gunung. Alamnya nih gunung. Iya. Tapi tetap masih dalam lokasi pabrik gula itu. Tapi beda-beda kan bangsanya. Ini koloni Belanda. Nah, kalau di sana itu selatan ini. Sama di selatan tuh udah alamnya udah ini larinya kan gitu loh. Gimana kita lihat sana Pak Haji? Oke, ya. Ayo kita ke sana, kita lihat lokasi sana. Nanti silahkan bagaimana baiknya Ki melakukan mediumisasi kan gitu. Iya Pak. Pembuktian apa kan gitu. Tetap kita pemirsa, ini saya mau masuk
sama Pak Haji pemirsa. Lihat keadaan di dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awas kabel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas kabel. Awas kabel. Awas nyangkut ke kabel ya. Awas pemirsa, di sini ada kabel banyak. Kabel. Jangan sampai menyaruk kabel. Apa tuh? Banyak kabel-kabel di sini. Ini kabel masih berfungsi Pak Haji? Masih, itu kan penerangan buat lampu di sini. Oh, masih berfungsi. Berfungsi, awas hati-hati. Nah, Ki, kita ngobrol di sini, Ki. Iya, Pak Haji. Nah, ini namanya gedung sentral, Ki. Nih, pembuatan gula di sini. Belum. Oh, belum. Ini ruang generator. Iya. Kalau zaman sekarangnya namanya genset. Oh. Jadi peralihan dari PLN. Mm-hmm. Ini kan sementara pabrik ini pakainya PLN nih. Iya. Nah, setelah PLN misalkan mati lampu, baru menghidupkan generator. Oh. Itu loh pakai diesel. Iya, iya, genset paham, namanya paham, kalau di paham, usaha itu genset. Ini tempatnya ruangnya luas banget ya, gensetnya ya. Kalau di belakang sananya itu pabrik. Timbangan, Situ, apa gilingan segala apa sana cuma sudah rata semua. Oh. Sekarang udah ditumbuhi ilalang, semak belukar. Pak Haji ini aura tuh sangat negatif sekali ya. Sepertinya ini banyak-banyak tamu di sini Ya. tuh. Pohonan, rindang. Jadi ini di sini sosoknya namanya Ki Waskita. Ki Waskita. Ya, sosok penjaga di sini ya, seorang yang tinggi besar, hitam. Ini pohonnya ini pohon unik. Artinya beringin yang berdiri di tembok. Pohon yang berdiri di tembok ini beringin yang hidup, akarnya itu nempel di tembok. Oh, itu loh. Ini buyut Waskita ya, Pak Haji? Ya, bukan buyut ya. Maksudnya penunggu ya. Ya, pokoknya penunggu namanya sini Ki Waskita ya. Ki Waskita ya, penunggu sini ya. Orang-orang menyampaikannya begitu. Iya. Tapi yang kita lihat itu hanya sosok Sosoknya saja ya, Pak Haji. Mengawal di sini nih. Gitu. Nih. Oke. Siap Pak Haji. Kita lihat lokasi lain Pak Haji. Siap. Nah, di sini ini namanya Cerobong Asap. Ini kita kalau masuk lewat sini nih. Di Cerobong Asap pemirsa. Cerobong Asap sama Pak Haji Johan. Aduh, penerangannya mana, ada senter enggak ya? Kita masuk ke dalam ya. Ini silaturahmi. Kita silaturahmi ke dalam. Pemirsa, kita mau masuk ke dalam ke Cerobong Asap. Apa itu? Cerobong Asap. Cerobong Asap. Sama Pak Haji Herman sebagai juru kunci di sini. Oh, Pak Haji Johan. Bersama Pak Haji Johan sebagai juru kunci, saya akan ke dalam ke Cerobong Asap. Oh, bakar kabel, alhamdulillah. Punten. Assalamualaikum. 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 Gula sampai silaturahmi maning. Assalamualaikum Ki. Nih. Assalamualaikum. Asapnya di sini. Asapnya Pak. Ini sekali ini Pak. ada tulisannya di sana itu udah pada terbang mungkin jatuh. Iya. Itu dibangun itu tahun 1907. Oh. Di sini nih 1907. Lama banget Pak ya, Ya. Pak Haji ya. Sebelum merdeka lah, sebelum Jepang mendarat sini masih. Mau shot enggak itu di atas? Di atasnya ini. Cerobong. Yuk, mangga di shot. Oh. Mau shot enggak? Punten. Ini punten. Jangan baru. Loh. Luhur. Terus. Punten. Nggih. Cerobong Asap. Oh, Cerobong ya. Asap. Gimana Ki? Sangat lumayan sekali Pak Haji. Auranya sangat negatif sekali ini. Oh. Pak Haji sering arti. Oh, saya sering tirakat di sini. Oh, pantesan. Ya, auranya itu sangat negatif sekali Pak Haji. Iya. Kemungkinan masih ada nih di sini. Ya. Saya sering tirakat di sini ya. Di sini doa di sini. Ini tenang, sejuk, adem kan? Berarti ini Pak sering ada apa ya namanya itu yang
Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak Nggak ada ya, yang Pak? berani. Nggak ada yang berani ke Nggak sini ada ya? yang berani. Cuman Hanya saya sama Pak Haji ya? ya, artinya untuk sekedar hal-hal konten saja. Iya, Dan iya. saya itu juga saya dampingin, saya bantu gitu. Takut ya Pak Kalau Haji ya? untuk orang cari, mohon maaf nih ya, Mm-mm. cari sesuatu apa nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Itu. Gimana menurut Ki di sini auranya? Auranya sangat negatif sekali, Sangat Pak kental Haji. ya? Sangat kental sekali, iya, kencang aja. sekali ini. Ya udah. nggak apa-apa. Kemungkinan saya untungnya sih sama Pak Haji. Ya. Kalau nggak sama Pak Haji gimana? Iya, iya, iya. Ayo Pak Haji, Oke, keluar kita ke lokasi yang lain ya. Nanti kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum nih. Ini dulu semak belukar semua nih setelah kebakaran kemarin tuh. Oh iya Pak. Kebakar semua, alhamdulillah. Ini, waduh, pohon ini gatel ini, nggak tahu apa ini, pohon apa namanya. Dibilang rawe, bukan rawe, tapi gatel. Tapi alhamdulillah udah kebakar semua ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Haji, ini nampaknya udah kosong nih Pak Haji. Ini tempat apa nih? Dulu, Iya. ini nih perumahan. Oh, situ perumahan Ini semua. Komplek perumahan. Oh. Ini komplek perumahan. Nah, di sini, mohon maaf, Iya. apa namanya, dulu rumahnya Penggeden. Atau pimpinannya di sini rumahnya nih. Oh. Kenapa sekarang nggak ada Pak Haji? Rusak ya? Diratakan. Oh, diratakan. Iya, karena terbengkalai, Iya. tidak ada penghuni, jadi dimanfaatkan dari pihak pabrik. Ya itu diambil itulah, iya, kan itu. Pemirsa, Ini. di sini tuh tadi kata Pak Haji Johan, di sini tuh tempat rumah semua. Rumah semua pemirsa. Rumah semua ini. Malasan ya rumahnya orang besar juga di sini ya Pak Haji ya, maksudnya yang berpangkat tuh ya, pimpinan. Nah, cuma sekarangnya udah rata karena banyak yang manfaatkan itu ini rumah. Tuh, tadi Pak Haji bilang. Tuh. Dan ini saya emang nggak tahu sih, yang tahu Pak Haji. Ini pohon beringin. Ini pohon beringin pemirsa. Ini pohon besar ini. Menurut Ki sendiri pandangannya gimana ini? Jadi di sini itu, kalau di sana namanya Pesebahannya ya. Pesebahan. Sana tempat cerobong tadi. Iya tadi. Nah, kalau di sana itu kantor besaran itu keluarga Belanda. Iya. Termasuk jalurnya ke sini nih. Iya. Ini Belanda semua kan. Nah, di sana ini kontrol pabrik gitu. Iya. Nah, itu kalau ini sekarang singgahnya di sana semua. Karena di sini bangunan sudah nggak ada, singgahnya di cerobong. Kalau ini alun-alunnya. Kalau kata orang sih tempat bermainnya nih, alun-alun semuanya di sini. Nah, terus ini kan ada pohon apa nih? Bukan beringin, tapi kayak semacam beringin ya, apa namanya? Barangkali tahu itu pohon apa tuh? Nah, nggak tahu itu. Ini gerbang yang biasa buat pesebahannya dia itu di sini, duduknya di sini, perempuannya di kadang. Itu. Pemirsa, nampaknya cukup sekali. Tadi diberitahukan langsung oleh juru kunci ex pabrik gula oleh Pak Haji Johan. Pak Haji, banyak-banyak terima kasih. Siap. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya Pak Haji, mudah-mudahan. Jangan lupa pemirsa, like, share, komen di CB TV Cakra Buana bersama host Ki Agus Bustamin dan narasumber Bapak Haji Johan sebagai juru kunci ek pabrik gula di Gempol, Cirebon. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Semoga kita silaturahmi jangan patah ya Pak Haji ya. Nanti kita bisa ketemu lagi di episode lain ya Pak Haji ya. Ketemu sama masyarakat sini bahwa di sini banyak-banyak aura-aura yang negatif, banyak makhluk asal yang mencampakkan wujudnya pemirsa. Mari kita akan menuju ke lokasi tempat mediasi.
Pemirsa, bahwa di sini itu ada bentuk wanita yang namanya Nyi Kriting. Nyi Kriting itu Nyi Kriting itu sama dengan Nyi Brintik. Iya. Dia itu ada di kantor ini, kantor pemimpin. Ini kantor pemimpin. Dan nanti ada lagi sesosok yang hitam besar jangkung itu di dekat genset, di lokasi genset. Mari kita akan melakukan mediasi, mudah-mudahan ada informasi yang tepat. Silakan Bang M. Kita coba Ki Bustaminya. Silakan. Sampurasun. Ji. Saya berbicara dengan siapa ini? Ini Nyai Brintik yang kata rumornya masyarakat itu katanya sering nampak juga. Coba ceritain ke kita, ke pemirsa. Bentuknya kayak apa sih Nyai Brintik? Mukanya apa? Rusak atau apa gimana? Coba bisa nggak? Dulu Nyai itu dulu di sini itu dikerjakan sebagai apa sih? Apa? Oh, sejak kapan? Berarti ini asli orang Indonesia apa dari bangsa Belanda? Nyai, bisa ceritain nggak ke kita, ke tim kita itu? Gimana sih dulu tuh pas waktu pertama kali Nyai kerja di sini, situasi di sini gimana? Kerja- Terus kenapa kayaknya itu sering nampakin ke masyarakat? Soalnya gini, kayak masyarakat itu kayak kerasa keganggu. Berarti bener. Aduh, gimana Nyi? Berarti menurut mitos-mitos masyarakat rumor-rumor tuh bener. Anda sering apa nampak ya? Di sini kan kadang-kadang banyak apa namanya anak-anak pacaran apa sering kamu nampakin ke situ? Oh enggak. Nampaknya sama siapa? Sama orang-orang gimana? Emang di sini banyak yang lalu lalang ke sini? Oh jarang. Oh iya. Kirain tuh di sini tuh oh kalau malam mah ada malam-malam anak-anak yang pacaran di sini. Oh nggak ada ya? Pada nggak berani ya? Oh siap. Kata security itu, Pak Haji itu Bang, Ya. jadi ceritain ke saya tuh, intinya mah kayak masyarakat merasa keganggu lah. Kamu sering nampak Nyi Brintik? Kamu mukanya cantik. Emang di bangsa kamu ada itu apa namanya ya perawatan apa ada nggak? Oh nggak ada. Menurut dia cantik. Menurut kamu cantik. Kalau kamu cantik mau nggak sama Ki Bustamin itu? Kenapa? Nggak mau. Gimana Ki Bustamin nggak mau? Nggak mau. Dia kan cantik. Saya juga nggak mau. Kamu Nyi Brintik keriting ini rambutnya ih. Iya keriting. Iya di rebonding banyak. Gak mau?
Diamnya di mana? Kamu tempat tinggalnya di mana? Di dalam gedung. Bisa ngomong nggak di mana? Oh, di dalam gedung. Sama siapa? Sama itu bangsa-bangsa Bolondo. Oh, kamu sendirian apa ada lagi di situ perempuannya? Ada. Itu. Sulastri situ ada, di situ ada. Ada. Oh, iya. Silakan Mas Ibnu, mau nanya apa lagi? Ya jadi gini Nyai, soalnya kayak masyarakat itu intinya mah ngerasa keganggu lah. Kalau bisa mah ya jangan lagi-lagi nampakin. Bisa. Jangan nampakin lagi. Bisa kamu? Nggak bisa? Oh, itu tugas kamu kayak gitu. Jangan, nggak boleh. Ya, sekarang mah nggak boleh. Berarti ini tuh pembantunya ya dulu, pembantu Belanda ya. Wallah alam lah, namanya juga bangsa jin. Bangsa jin mah selalu ngaku-ngaku sebenarnya mah. Dia tuh bukan manusia, bangsa jin sebenarnya Mas Ibnu ini tuh. Kalau bangsa jin mah suka hati kamu ya, mau apa-apa sebenarnya wujudnya bukan ini juga. Oh. Asal ngarang. Iya, ini tuh wujudnya tuh bukan nyikriting, mau jadi apa, bisa kan Bisa. kamu selalu menipu daya kan. Kadang kamu jadi orang tua, kadang kamu jadi orang besar, ya berbulu apa, ya kan? Oh beda yang itu pacar kamu ya. Oh dia aja suka. Kenapa? Sukanya kamu sama orang Belanda aja kamu? Saya suka orang Belanda di sini agar dikasihani. Oh kamunya. Oh jangan-jangan kamu dipegang-pegang. Bebas. Bebas. Sebelum Pasrah. Iya. Ya Allah, Ibu Stamin pasrah. Astagfirullahaladzim. daripada saya disiksa. Oh, Saya di sini. Masa penuhnya. kamu sampai hamil ya? Sampai beranak? Ya ampun. Berarti kalau pembantu berarti nggak satu orang dong. Banyak. Berapa orang? Berarti itu ya khusus melayani, memuaskan itu ya orang-orang Belanda ya? Memuaskan nafsu ya. Memuaskan nafsu ya? Banyak ada yang Oh, nyiapin, oh kayak gitu. ada yang nyuci pakai. Ada juga. Kamu udah lama nyibrintik di gedung ini? Sejak ini pembangunan gedung? Apa udah ada di sini? Pertama, kamu tahu nggak nyibrintik? Ini tuh gulanya tuh apa buat bangsa Indonesia? Apa dikirim ke Belanda? Oh, bisnis orang Belanda dikirim ke ekspor ke sana lagi ke Belanda. Oh, Berarti sebagian di sini, sebagian diekspor gitu ya. Berarti kamu tahu silsilah tentang pabrik gula ini ya, nyebrintik ya? Tahu ya? Apanya gimana? Saya kesayangan bangsa Belanda di sini. Oh, kayak gitu. Cuman gini, Nyai Brintik. Udah jangan ganggu-ganggu lagi, sumpamanya kamu masih ganggu-ganggu lagi. Tahu nggak kamu alat rebonding? Ntar kamu rambutnya dilurusin mau? Ya udah jangan ganggu-ganggu lagi ya, kasihan. Ya, kita menghargain aja. Bisa nggak? Ya, janji sekarang ya sama tim Cakra Buana bahwa kamu nyebrintik. Udahlah, tempat kamu di sini udah nyaman kok. Ngapain masih ganggu-ganggu manusia? Nggak boleh. Ya, silahkan kamu di situ. Itu alam kamu juga kok, alam gaib kan ada, ya kan? Apa namanya? Kalau manusia kan di alam ini kan, di alam dunia. Beda kita alamnya. Kamu jangan sering-sering nampak, gak boleh. Ya, bisa. Bisa kan? Awas janji kamu. Ntar kalau kamu nampak lagi, ntar saya rebonding kamu. Mau? Ya udah jangan. Itu
itu mah cuma simbol aja ya Nyi Brintik ya. Sebenarnya mah kita sesama ya makhluk ciptaan Tuhan ya, saling hargai, saling hormati. Kecuali dia nantang kamu, rusak tempat kamu ya silakan. Paham gak maksud saya? Cukup informasinya segitu aja Nyi. Cukup ya. Udah dia manggil-manggil di situ. Jangan lama-lama katanya. Kamu mah selalu dikangenin sama itu ya, mister itu ya, Menir ya. Iya. Oh, jadi kamu cowoknya banyak. Oh, satu perempuan banyak cowok itu yang di dalam. Kalau yang Jepang mau kamu? Hah? Udah nggak ada gimana? Oh, pas Jepang kesini kamu udah nggak ada. Iya. Berarti kamu khusus pelajaran Belanda. Iya, ya udah ya, makasih. Apa masih ada yang ditanyain? Udah cukup sih. Cukup, Ya. segitu. Terima diingetin Bang M. Ya, mudah-mudahan kamu jangan nampak-nampak lagi, ya, Nyi Brintik. Ya, udahlah kamu tenang di situ sama teman-teman kamu, bangsa jin semua, ya. Gak boleh nampak-nampak lagi. Ntar kalau nampak-nampak lagi, saya rebonding kamu rambutnya, mau? Ya udah jangan, ya, nggak boleh ya Nyi ya. Udah ya kayak gitu pesannya dari tim Cakrabuana ya. Cukup ya. Assalamualaikum Sampurasun. Mas Tamin dikasih informasi ke pemirsa bahwa tadi tuh menyebut pembantu profesinya. Pemirsa, tadi informasi sudah didapat dan akhirnya Nyi Brintik itu sebenarnya pembantu rumah tangga khusus untuk pembantu Belanda, maksudnya pembantu Belanda yang ada di kantor Belanda. Intinya ya semua apapun yang diminta Belanda Nyi Brintik dilayani. Ya, tapi kalau Nyi Brintik tidak mau, dia disiksa habis-habisan pemirsa. Makanya Nyi Brintik itu ya apa ya namanya Bang M tuh yang dipaksa, kepaksa lah. Jadi ngelakuin ngelakuin profesinya sebagai pembantu secara terpaksa dipaksa ya, nggak dibayar. Terus apa membikin puas tuh apa ya, membikin puas Ya intinya kayak gitulah. Iya. Semuanya dia nurut karena dia ngerasa ketakutan terus kami. Katanya di Brintik kalau tidak nurut katanya disiksa. Jadi ya apa yang orang-orang Belanda dulu merintahnya dia harus nurutin. Kalau nggak nurutinnya pasti disiksa. Nah itu budak. Jadi budak itu pemirsa, Nyi Brintik itu budaknya Belanda. Kalau Nyi Brintik kemauannya Belanda tidak dituruti sama Nyi Brintik itu disiksa. Makanya dia itu ya sudah tidak ada sekarang. Makanya sekarang tuh sering napak karena merasa dirinya disakitin gitu. Jadi mau balas gitu. Balas itu makhluk kita. Terus nanti juga Ibu Stamin tadi kayak Pak Haji itu yang Iya juga kan katanya ada itu rumor masyarakat itu ada satu sosok sosok besar tinggi hitam gitu yang menghuni di itu gudang genset. Pemirsa, ini kan gedung tempat pemimpin nih, kantor tempat pemimpin. Kalau ada musyawarah, kalau ada meeting apa ini di sini di kantornya nih. Ya. Nah, ada lagi sosok yang tinggi besar hitam. Nah itu di tempat gudang genset. Gudangnya itu di sebelah kiri. Gudangnya itu besar sekali, tapi itu genset semua. Pemirsa, kita akan melakukan mediasi yang ketiga bersama Bang M yang akan menguak di gedung genset itu. Katanya ada tubuh hitam besar. Bang M, kita akan melakukan mediasi ketiga. Mudah-mudahan ada informasi Bang M. Mudah-mudahan aja lah. Iya Bang M. Nyari informasi. Katanya ada gangguan-gangguan dari situ juga kan. Iya. Kita mau meluruskan. Mudah-mudahan ya ada titik terang ya Gus Tamin ya. Iya Bang Kita M. coba saja. Silakan Bang M. Dokter kita.
Sampurasun. Sampurasun. Ki bisa duduk. Bisa duduk. Duduk bisa. Duduk. Aku bisa duduk ya? Anda bisa duduk kan? Duduk. Duduk. Ya, kan enak ya? Ki saya mau nanya sama Anda, apa benar Anda yang menjaga di gedung Jamset di situ? Ya. Anda sering nampakkan diri nggak? Anda sering menampakkan diri nggak? Jangan masih nung kalau mau nanya. Apakah benar Anda pindahan dari yang sebelah pohon beringin besar itu? Kenapa Anda bisa pindah ke sini, ke gedung Genset? Saya diobrak-abrik oleh siapa? Terus Anda nggak terima gitu? Berarti yang dulu ada peternak sapi itu yang diganggu, ya sapi pada mati apa itu Anda ya? Emang bahasanya bisa memakan hewan? Apa gimana bisa? Bisa menyedot darah dari dalam tubuh mana? Emang kayak gitu bangsa Anda bisa? Bisa. Oh iya. Kalau menyedot itu apa namanya? Coro bisa? Oh nggak bisa. Marah Ki Mustabi. Jangan marah. Bercanda dulu. Ah kamu mah serius saja. Di situ banyak bangsa-bangsa kamu di situ. Anak buah kamu banyak. Hah? Banyak. Dulu kamu ada yang melihara nggak dulu? Manusia. Oh iya, sekarang dia udah meninggal. Oh iya. Apa dulu dia apa namanya itu yang melihara kamu ada rasa sakit hati ke PT ini? Kenapa? Bisa dijelasin nggak? Coba. Terus majikan kamu kenapa? Enggak, maksudnya disengketa apa diambil apa gimana? Bisa diceritain? Coba. Petinggi PT sini seenaknya ke majikan saya. Majikan kamu hasil pribumi sini enggak? Iya. Kok bisa pribumi diambil alih sama PT ini? Kan ada dasar surat-surat tanah apa gimana kan? Iya. Terus gimana? Apa ada manipulasi apa gimana? Majikan saya tidak setuju. Dengan diizinkan oleh majikan saya, tapi PT ya. cari cara yang licik untuk mendapatkan tanah majikan saya. Jadi kamu sakit hati juga sebagai peliharaannya gitu. Terus selanjutnya gimana? Apa ikut andil bangsa-bangsa kamu itu sama yang punya PT ini apa gimana? Oknum-oknum di sini dibikin apa? Apa ini terbengkalai ada ikut andil bangsa kamu juga? Oh, kayak gitu. Bisa duduk dulu. Kita saya mau nanya dulu, masih mau nanya. Emang karakter kamu kayak gini, keras? Iya. Bisa dikecilin nggak energinya? Coba, bisa dikecilin nggak? Bisa. Siapa di dalam tubuh? Emang kenapa? Hah? Saya tidak pernah. Udah, ntar dulu sebentar lagi. Yang terakhir. Bisa ceritain nggak ini? Sosoknya kayak gimana kamu? Kamu sosoknya seperti apa? Apa ada tanduknya, apa
bertaring ini. Nah, Kalau diperkirakan kamu tingginya berapa meter Anda? Oh, 15 meter. Oh, tinggi ya. Asal kamu dari sini apa kamu dari tempat lain? Oh, berarti kamu ke sini tuh ada majikan kamu kayak gitu. Iya. Ngikut majikan kamu. Berarti kamu di sini udah berkoloni di sini. Itu beda-beda ya bangsa jin-jin di sini cuma bertempat masing-masing gitu. Iya, beda-beda golongan. Iya, benar. Udah mulai sekarang kamu bisa nggak jangan ganggu-ganggu masyarakat yang di sini lagi. Ini kan udah selesai kan? Ini juga udah nggak aktif, nggak beroperasi. Bisa kamu nggak gangguin lagi masyarakat? Bisa nggak? Janji ya kamu ya? Kamu nggak boleh. Udah kamu tenang-tenang di situ. Di situ nggak ada yang musik kok. Emang ada yang rusak di situ? Ah? Dulu pernah nggak di situ ada acara uji nyali apa? Ada? Terus di tempat itu? Terus pada gimana? Hah? Emang kamu pernah nampak di acara-acara kayak gitu? Iya. Terus dia pada lari semua. Oh iya. Ya udahlah, intinya kesimpulannya gini Bustamin, ya. Ya Bang Aib. Kesimpulannya kamu tuh ya biar masyarakat pada tahu udah kamu jangan pernah ada interaksi lagi sama manusia. Jangan ya. nampakan. Udah kamu tenang-tenang di situ aja, ini tempat kamu. Kok sekarang gak ada yang rusak, ya kan? Udah sekarang kayak gitu aja, pesan dari tim Cakrabuana aja, bisa? Janji ya? Kalau kamu masih tetap kayak gitu, terus saya kesini lagi, bisa? Bisa nggak? Udah ya cukup ya informasinya aja, segitu aja ya, janji ya? Rasul, assalamualaikum. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila kita berumur panjang, nanti besok tahun depan kita berjumpa kembali. Pulau Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.